Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari OPP dan OBB di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Yang pertama ada mengenai kultur persekolahan. Nah, budaya sekolah yang diterapkan di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo yaitu ada mabit, sholat berjamaah, sholat duha, dan kajian untuk menumbuhkan karakter religius. Pada saat pandemi ini yang diterapkan yaitu ada sholat jamaah, sholat duha, dan kajian untuk menumbuhkan karakter religius seperti bimbingan Al-Islam kemuhammadiyahan yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya yaitu pengamatan tata kelola sekolah. Sebentar. Ada pembimbingan Al-Islam dan Muhammadiyah yang dilakukan oleh siswa. Iya. Maksudnya gimana? Itu siswanya memberi mentoring ke rekannya gitu? Bukan, maksudnya siswanya itu mendapatkan bimbingan Al-Islam kemuhammadiyahan di sekolahan. Gitu. Dari guru? Dari guru, ya, salah satu guru. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada visi misi. Visinya terwujudnya sekolah Islam yang unggul, beradab, berkemajuan, dan berbudaya lingkungan. Sedangkan misinya antara lain menyelenggarakan layanan pendidikan yang berbasis pada nilai agama Islam, meningkatkan pembelajaran yang unggul, dan memotivasi peserta didik, serta menanamkan nilai kemajuan untuk menyongsong era 4.0. Selanjutnya ada tujuannya yaitu menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Imtak dan Iptek, mewujudkan guru dan peserta didik yang kreatif, dan juga menghasilkan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu pengamatan peraturan dan tata tertib sekolahan. Peraturan yang diterapkan pada masa pandemi ini yaitu peserta didik diperkenankan memakai seragam atau juga memakai busana muslim tetapi tetap bersepatu, serta mereka masuk sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan juga saat memasuki lingkungan sekolahan, mereka wajib memakai masker dan memakai hand sanitizer yang disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan seremonial formal. Pada saat ini kegiatan seremonial formal ditiadakan, tetapi ada yang masih berjalan yaitu rapat Bapak Ibu Guru, ada pengajian khusus Bapak Ibu Guru yang dilaksanakan setiap hari Selasa pagi, dan juga ada acara pisah kenang guru SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Selanjutnya ada kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pada masa pandemi ini, kegiatan kokurikuler yang dilakukan yaitu siswa mendapatkan bimbingan Al-Islam kemuhammadiyahan, dan juga ada kegiatan motivasi yang dilakukan oleh setiap kelas secara bergiliran dengan menerapkan protokol kesehatan. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pada saat ini yang masih berjalan yaitu ada tapak suci dan karawitan, dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, komunikasi warga sekolah. Ada komunikasi horizontal yaitu siswa dengan siswa. Pada masa pandemi ini, komunikasi siswa dengan siswa hanya dilakukan melalui aplikasi WhatsApp karena mereka tidak bisa bertatap muka secara langsung. Yang kedua ada vertikal yaitu siswa dengan guru atau guru dengan kepala sekolah. Pada saat kegiatan motivasi, siswa dan guru bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, dan juga guru bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah pada saat ada kegiatan rapat. Selanjutnya ada diametral yaitu orang tua siswa atau wali. Pada masa pandemi ini, wali kelas akan membuatkan grup WhatsApp yang beranggotakan wali murid. Selanjutnya ada internalisasi penguatan pendidikan karakter. Sebelum masa pandemi, di SMA Muhammadiyah itu menerapkan peserta didiknya untuk sholat berjamaah secara teratur
pada saat mereka ada di sekolahan. Dan juga pada saat pandemi ini ada kegiatan pembinaan karakter al-Islam kemudahan, dan juga di dalamnya ada kegiatan sholat duha, materi, dan sholat berjamaah. Selanjutnya, perencanaan atau prakondisi pembelajaran. Untuk perencanaannya, guru PPKN itu menyusun silabus, kalender pendidikan, lalu dimasukkan ke dalam kuota dan promes, sehingga menghasilkan RPP. Pembelajaran itu diawali oleh guru PPKN dengan salam, berdoa, dan juga menyanyikan lagu nasional. Lalu, guru juga mengecek kehadiran, serta memberikan ice breaking untuk pembukaan. Selanjutnya, implementasi model atau pendekatan strategi atau metode atau teknik atau taktik pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan itu melalui Google Classroom dan juga via WhatsApp. Taktik yang digunakan dalam pembelajaran oleh guru PPKN itu dengan melakukan umpan balik pada siswa atau memberikan tanya jawab, sehingga membuat siswa itu bisa fokus pada pembelajaran. Dalam menjelaskan materi, guru PPKN juga itu sambil berdiri atau sekali berjalan, biar peserta didik itu tidak terfokus hanya pada satu titik. Selanjutnya, pemilihan dan pengembangan materi atau sumber belajar. Pengembangan materi menggunakan LKS dan juga temuan-temuan di lapangan yang itu nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya, penyusunan dan pengembangan lembar kerja peserta didik. Bapak didik sebagai guru PPKN menyusun silabus, prota, dan promes yang dituangkan dalam RPP dan penilaian serta ulangan harian maupun UTS. Selanjutnya, pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Media yang digunakan yaitu menggunakan PPT dan penugasan berupa video penggalan, makalah, dan pembuatan poin soal dan jawaban. Untuk penilaian, ada 2 macam penilaian, yaitu penilaian sosial dan pengetahuan. Penilaian sosial itu seperti siswa ada yang tanggap membersihkan papan tulis yang kotor atau juga presentasi. Hal itu dilakukan pada saat sebelum pandemi. Yang selanjutnya ada penilaian pengetahuan yang sampai saat ini juga masih ada, yaitu diambil dari ulangan harian, UTS, UAS, dan poin plus ketika pembelajaran di kelas. Mungkin cukup sekian dari PPT yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, yang ingin saya tanyakan hanya beberapa, Mbak. Tadi tolong hanya menjadi konfirmasi saya saja. Tolong ditampilkan yang slide terkait dengan persiapan pembelajaran. Dan ini pengamatan kultur, pengamatan peraturan tata tertib, dan seremonial ekstra, pola komunikasi. Terus ini slide-nya sih menurut saya lengkap, cuma saya pengen lihat yang ini perencanaan prakondisi pembelajaran. Tolong di slideshow. F5 apa. Oke, baik. Ini bukan SMA Anda ya? Bukan SMA Anda alumni dari sini? bukan Pak. Kan, oke, baik. Perencanaan prakondisi pembelajaran Anda pakai Bandicam. Gak apa-apa. Tutup aja. Guru PPKN menyusun silabus kalender pendidikan lalu dimasukkan ke dalam prota dan promes sehingga menghasilkan RPP. Tadi Anda menyatakan seperti itu. Kemudian belajar diawali dengan salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, mengecek kehadiran siswa, berikan ice breaking, bukan OJ breaking. Tipe paham. Pembelajaran. Kalau boleh tahu, apakah Anda mendapatkan akses atau diberi kiriman atau sempat membaca ini silabus, prota, promes, RPP dari Pak Didik?
Iya, sempat diberikan RPP. Oke, sempat diberikan RPP dalam bentuk file. Iya. Oke, dalam bentuk file. Pertanyaan saya begini, Anda sudah baca apa yang Mbok terima tak? Sudah Pak, sedikit-sedikit. Oke, sedikit-sedikit dibaca. Menurut Anda apakah yang tertulis di RPP tersebut akhirnya benar-benar sama dengan ketika pelaksanaan pembelajaran itu? Jadi RPP kan rencana dia sebenarnya lesson plan, lesson planning, dia rencana pelaksanaan pembelajaran. Apakah yang tertulis di RPP tersebut akhirnya benar-benar dilaksanakan di dalam pembelajaran faktual itu? Silahkan. Menurut pengamatan Anda dapat disampaikan saja. Ada begini Pak, ada beberapa itu yang dilaksanakan, tapi tidak semua sesuai RPP gitu. Tapi RPP-nya RPP yang lama sebelum daring, apa RPP-nya sudah pembelajarannya itu di situ ada baca sudah daring di RPP? Belum Pak, sebelum masa pandemi. Sebelum masa pandemi ya jelas, karena kalau dia masa pandemi RPP-nya ya berarti kan di situ pasti kamu baca bahwa ada penggunaan Google Meet, ya pakai Google Meet betul ya? Pakai Google Classroom. Oh, pakai Google Classroom, pakai Google, nggak pernah pakai Google Meet atau Zoom? Nggak pernah nyoba sekali waktu itu, tapi katanya kurang efektif karena siswa itu yang masuk cuma sedikit. Akhirnya beliau menggunakan apa? Menggunakan Classroom aja, sama WhatsApp. Oh, dengan WhatsApp ini bagaimana? Beliau mengirim voice note, rekaman suara, atau mengirim foto, atau mengirim file tugas, atau bagaimana? Cuma dikasih perintah untuk mengerjakan tugas gitu, yang ada di Google Classroom. Dan bagaimana guru dalam masa pandemi ini di SMP Muhammadiyah 7 Ponorogo ini memberikan materi? Kalau hanya sekedar tugas kan tidak ada penyampaian materi. Bagaimana penyampaian materinya? Materinya itu disampaikan di Google Classroom dalam bentuk file gitu. Dalam bentuk file yang diupload. Dalam bentuk file diupload. Ada itu kan file diupload ya, artinya siswa disuruh membaca. Ada nggak berupa tindak lanjut beliau memberikan penjelasan terkait dengan apa yang ada di sini? Nggak ada, kalau penjelasannya itu sampai saat ini belum ada, jadi cuma dikasih materi di Google Classroom gitu aja. Oke. Sama tugasnya. Oke, artinya kalau tadi Anda menyebutkan RPP, ada juga bullet Promes, itu berarti belum masa pandemi ya? Iya Pak. Belum masa pandemi. Baik. Kemudian balik ke atas Mbak, di kultur tadi di kultur sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan hanya beberapa, tidak semua. Nah, saya pengen tahu bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler itu di masa pandemi. Katanya masih sesuai dengan protokol kesehatan. Berarti mereka datang di sekolah. Benar Pak. Ya. Gimana Pak? Ya terkait beberapa ekstrakurikuler yang kamu sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan seperti apa? Waktu pas waktu itu ada latihan ekstrakarawitan, nah itu mereka semua pada saat itu memakai masker, tetap memakai masker. Di sekolahan itu? Iya, di dalam ruangan. Kalau yang satunya lagi tapak suci? Tapak suci itu juga di dalam ruangan, tapi pas latihannya itu nggak pakai masker. Oh, pas latihan itu nggak pakai masker ya? Berapa kira-kira yang ikut kegiatan? Kegiatan yang mana Pak? Tapak suci. Tapak suci waktu itu ada sekitar 15 orang.
Oke, sekitar 15 orang ya. Baik. Kemudian lanjut di struktur organisasi. Anda Mbak belum menampilkan struktur organisasi ya? Ada nggak? Kalau nggak salah itu ada Belum bagian ada, itu. Pak. Ada. Kalau di instrumen diminta nggak ya? Diminta kayaknya. Bentar, kita cek. Bener nggak sih Misalnya diminta kota nggak sih? sekolah. Oh ada pengamatan manajemen tata kelola struktur organisasi. Oke, Anda belum tayangkan ya ini ya? Oke, ini belum ditayangkan Iya, ini bagian ini. Kenapa? adanya visi misi sama tujuan. Ini sama dengan Mbak Tia Restika tadi. Bagian itu belum ada. Oke Mbak Alia, terima kasih. Boleh off. Ini nilai sudah saya masukkan. Sip. Iya, Pak. Ya, terima Terima kasih. Ye. Baik. Mas Ali kan